Gurih berdarah di warung bakso Pak Kumis. Di sebuah desa kecil bernama Tegalatu, ada sebuah warung bakso legendaris di tepi jalan yang selalu ramai dikunjungi. Meski letaknya agak terpencil, warung itu milik seorang pria tua berjuluk Pak Kumis. Dikenal ramah, murah senyum, dan jago meracik bakso. Siapapun yang mencicipi baksonya pasti ketagihan. Rasanya gurih, kenyal, dan kuahnya membuat orang lupa pulang. Namun, tidak ada yang tahu rahasia di balik kelezatan itu. Awal kecurigaan. Sore itu, Joko, seorang mahasiswa jurusan kedokteran hewan, pulang kampung untuk libur semester. Ia mendengar dari teman-teman lamanya bahwa bakso Pak Kumis makin enak saja. Karena penasaran, ia pun mampir. Begitu semangkuk bakso disajikan, aromanya langsung membangkitkan air liur. Tapi, saat mencicipi kuahnya, ada sesuatu yang aneh. Rasanya gurih, namun ada semacam aftertaste yang mengingatkan Joko pada sesuatu yang pernah ia pelajari di lab anatomi, bau khas darah segar. Joko jadi penasaran. Ia pura-pura ramah, lalu mengajak ngobrol Pak Kumis. "Pak, resep baksonya kok bisa segitu enaknya?" Pak Kumis hanya tersenyum sambil memutar sendok di tangannya. "Ah, itu cuma resep keluarga. Turun-temurun, rahasia kecil." Senyum Pak Kumis agak ganjil, matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu. Penemuan mengejutkan. Malamnya, Joko tak bisa tidur. Ia teringat cerita seorang penyembelih sapi di pasar yang sempat mengatakan bahwa Pak Kumis suka membeli darah sapi segar dalam jumlah besar, bahkan sebelum ayam jantan berkokok. Merasa curiga, keesokan dini hari Joko diam-diam mengikuti Pak Kumis. Ia melihat lelaki tua itu berjalan menuju dapur belakang rumahnya, membawa ember besar berisi darah segar. Dari celah jendela dapur, Joko melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalam dapur, ada wadah besar berisi adonan daging bakso, dan Pak Kumis menuangkan darah sapi segar ke dalam adonan itu, lalu mengaduknya sambil komat-kamit membaca sesuatu. Tangannya merah oleh darah, matanya kosong, mulutnya berbisik pelan. "Darahmu adalah rahmat, dagingmu adalah persembahan, kegurihanmu adalah imbalanku." Lalu Joko melihat bayangan hitam berdiri di pojokan dapur, seolah memperhatikan ritual itu. Bayangan itu tinggi, bertanduk, dan matanya merah membara. Kutukan bakso gurih. Joko segera melapor pada kepala desa. Bersama beberapa warga, mereka mendatangi rumah Pak Kumis malam itu juga. Tapi, rumah itu kosong, dapur bersih, tidak ada ember darah, tidak ada adonan bakso, tidak ada Pak Kumis. Namun yang membuat semuanya ngeri adalah penemuan satu ember darah beku di bawah lantai kayu, disembunyikan dalam lubang rahasia. Di situ juga ditemukan buku tua berbahasa Jawa kuno, berisi mantra pemanggil roh sapi agung, makhluk gaib yang menjanjikan kekayaan dan keberkahan rasa bagi siapapun yang memberinya darah segar setiap malam. Jumat Kliwon. Sejak malam itu, warung Pak Kumis tak pernah buka lagi. Namun, setiap Jumat Kliwon, ada yang melihat asap mengepul dari dapurnya. Tercium wangi bakso, dan suara sendok yang bergemerincing seperti ada yang sedang makan. Yang lebih menyeramkan, warga yang pernah makan di sana, satu persatu mulai muntah darah dan mengigau dalam tidur, menyebut nama, "Kumis, Kumis, jangan ambil jantungku." Sampai sekarang, jika kau berkunjung ke Tegalatu dan melihat warung bakso tua di dekat pohon beringin besar itu, jangan coba-coba mencicipinya jika kau tak tahu hari pasaran. Apalagi jika kau mencium wangi darah dari kuahnya. Karena konon, Pak Kumis masih mencari pelanggan baru untuk mempersembahkan gurih kepada sang sapi agung, si pemburu mitos. Namanya Ayu Lestari, seorang jurnalis muda dari Jakarta yang bekerja untuk kanal YouTube Misteri Fakta Gaib Nusantara. Saat sedang menelusuri kisah-kisah kuliner mistis, ia membaca komentar netizen soal warung bakso legendaris di desa Tegalatu yang katanya bikin orang ketagihan sampai mati. Rasa penasarannya terbakar. Ia memutuskan pergi ke Tegalatu, membawa kamera dan drone. Di pikirannya, ini mungkin hanya urban legend yang bisa dibongkar, atau malah konten viral selanjutnya. Kedatangan Ayu, sesampainya di desa, suasananya terasa janggal. Orang-orang menghindari bicara tentang warung itu. Bahkan seorang ibu penjual gorengan berkata sambil berbisik, kalau niatnya cuma pengen bikin konten, "Mbak, mending jangan main ke sana. Warung itu udah dikutuk, banyak yang hilang setelah nekat." Tapi Ayu tak gentar. Malam itu, ia menyelinap ke area warung bakso Pak Kumis yang sudah kosong bertahun-tahun. Ia bawa senter dan kamera GoPro. Pintu warung terkunci, tapi ia berhasil masuk lewat jendela dapur yang kacanya pecah sebagian. Kembali hidup. Dari dalam, warung itu tampak seperti waktu membeku. Meja-meja masih berdebu, mangkok-mangkok kosong, dan sendok-sendok yang menggantung di dinding dapur. Tapi yang membuat Ayu gemetar adalah kompor tua yang tiba-tiba menyala sendiri. Api kecil muncul, dan dari dalam panci yang kosong,
Kuah bakso perlahan naik mendidih padahal tidak ada air sama sekali sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara kursi ditarik dari ruang makan depan. Ayu menengok. Ada sosok pria tua duduk membelakanginya. Kumisnya tebal, bajunya penuh noda daging. Lapar, enduk, suaranya serak, seperti berasal dari dalam perut yang kosong. Ayu berlari keluar dengan napas tercekat. Tapi saat ia menoleh, warung yang tadinya usang berubah menjadi warung yang aktif, terang. Dengan banyak pelanggan dia membisu mengunyah bakso, namun semua pelanggan itu punya mata kosong, dan beberapa bahkan tampak sudah membusuk. Satu di antaranya adalah Joko, mahasiswa kedokteran yang dulu pernah menyelidiki warung ini. Ayu menjerit, tapi tidak ada suara keluar dari tenggorokannya. Pelanggan terakhir, ia pingsan. Ketika sadar, ia sudah berada di ranjang kayu tua, di dalam sebuah kamar yang dingin dan remang. Di meja dekatnya ada semangkuk bakso panas dan sepotong daging yang masih berdetak seperti jantung. Pak Kumis muncul, menatapnya dengan senyum penuh darah. Makanlah, biar kamu tahu rasanya jadi pelanggan terakhir. Darahmu paling gurih. Ayu memaksa diri berdiri. Ia merogoh sakunya dan menyiramkan cairan alkohol dari botol. Korek api ke mangkuk itu lalu menyalakan api. Brakaak, bakso itu terbakar dan mengeluarkan suara melenguh seperti sapi disembelih. Ruangan mendadak bergetar. Pak Kumis meraung kesakitan. Sosok hitam bertanduk muncul dari dinding, marah. Sapi Agung merasa dikhianati. Tak semua bisa dibakar. Ayu berhasil melarikan diri dengan tubuh luka-luka. Namun sejak malam itu, ia mulai bermimpi didatangi Pak Kumis yang berdarah-darah, menawarkan semangkuk bakso dengan suara bergaung. Belum habis, belum gurih sempurna. Dalam mimpinya, pelanggan warung itu memanggil namanya. Satu persatu, setiap malam, satu wajah baru muncul, mereka yang pernah makan di sana dan tak bisa keluar. Dan kini, Ayu tahu, dia bukan lagi jurnalis. Dia salah satu pelanggan, tinggal menunggu giliran untuk kembali ke warung itu selamanya. Awal malam, setelah lolos dari warung terkutuk itu, Ayu Lestari kembali ke Jakarta. Ia mengira semuanya selesai, tapi selama seminggu, ia selalu mimpi yang sama. Warung bakso Pak Kumis hidup kembali, beroperasi seperti biasa, dan Ayu duduk di meja paling ujung, dikelilingi para pelanggan bisu. Anehnya, pelanggan-pelanggan itu bukan orang asing. Mereka adalah nama-nama korban hilang dari desa Tegalatu, termasuk Joko. Di mimpinya yang ketiga, Joko duduk di seberang meja dan berbisik, "Kalau kamu gak cepat cari akar kutukan ini, kamu akan tetap datang ke warung ini setiap malam, sampai kamu makan semangkuk penuh, dan jiwamu terganti." Perburuan dalam mimpi. Malam keempat, mimpi itu berubah. Kali ini Ayu bisa berdiri dan berjalan di dalam warung. Ia mencoba keluar, tapi pintunya terkunci rapat. Ia masuk ke dapur, namun kini dapur itu panjang, seperti lorong, penuh daging tergantung dan ember berisi darah segar. Di ujung lorong, ada kursi penyembelih dan di sana duduk sosok Pak Kumis. Tapi matanya hitam pekat. Mau kabur? Terlambat. "Enduk, kamu sudah kami cicipi, tinggal tunggu matang." Tiba-tiba dari dinding, tangan-tangan sapi berkulit manusia meraih tubuh Ayu, menariknya ke belakang. Ia terbangun dengan peluh dingin. Kakinya berdarah dan bekasnya mirip bekas dicengkram. Jejak Joko. Besoknya, Ayu memeriksa semua rekaman wawancara lamanya tentang warung Pak Kumis. Salah satu file dari penduduk desa yang bernama Pak Sarman menunjukkan informasi penting. Dulu Pak Kumis itu biasa saja, tapi sejak anak semata wayangnya mati kecelakaan waktu motong sapi, dia berubah. Katanya sih dia ke dukun Jawa Timur buat nyambung roh anaknya ke sapi-sapi yang dikorbankan. Dari situ mulai tuh, rasa baksonya makin gurih. Ayu merasa ini ada kaitannya. Ia pun kembali ke Tegalatu malam itu juga, untuk mencari rumah Pak Kumis yang lama. Bukan warungnya, rumah yang membusuk. Dengan senter dan perekam suara, Ayu menyusuri semak-semak menuju rumah tua Pak Kumis yang dulu katanya terletak di balik kebun singkong. Rumah itu nyaris tertelan tanah dan tanaman liar, tapi ia masih berdiri di dalamnya. Bau amis darah dan daging sangat tajam. Ia menemukan meja makan kecil dengan 3 piring masing-masing berisi daging mentah, darah yang membeku, lidah sapi yang masih segar. Tiba-tiba, terdengar suara langkah. Ayu bersembunyi. Dari balik pintu, muncul sesosok remaja laki-laki, wajahnya seperti mayat, namun matanya hidup. "Saya Jino, anak Pak Kumis. Saya yang dulu disambung ke sapi. Sekarang saya cuma roh, tapi roh saya lapar. Dan kamu, wangi banget, Mbak." Api yang membakar. Ayu menyiram ruangan dengan minyak dari dapur dan membakarnya. Tapi begitu api menjalar, bayangan-bayangan sapi tanpa kepala muncul dari dinding, meraung dan menghantam kaca-kaca jendela. Rumah itu terbakar. Ayu berhasil keluar dengan napas tersengal. Namun, malam itu, ia tetap bermimpi lagi berada di warung bakso. Kali ini,
tak ada pelanggan lain, hanya dia dan semangkuk bakso di depannya yang kini terlihat seperti daging lidah manusia. Dari belakang, suara Pak Kumis terdengar tenang. Kalau kamu gak mau makan, nanti lidah kamu aja yang kami masak. Penutup. Paginya, Ayu mendapati lidahnya sendiri melepuh, seperti habis dibakar. Tapi ia tak bisa cerita ke siapa-siapa. Setiap ia mencoba bicara, kata-katanya terdengar seperti suara sapi menguik. Dan kini, di layar ponselnya, muncul notifikasi dari akun YouTube-nya. Komentar baru dari user tak dikenal. Mbak Ayu, saya juga pernah mimpi makan di warung itu. Dan sekarang saya lapar terus. Bisa Mbak masakin? Tubuh yang berubah. 2 minggu sejak kejadian terakhir, Ayu tak lagi bisa merasakan makanan. Semua makanan terasa hambar kecuali daging mentah. Lidahnya membengkak, urat-uratnya kehitaman. Setiap malam, mimpi tentang warung bakso itu makin terasa nyata. Kadang ia terbangun dengan tangan berlumur kuah. Kadang mulutnya masih mengunyah sesuatu yang tak pernah ia lihat. Video terakhir, ia memutuskan untuk membuat satu video terakhir, pengakuan. Dalam videonya, Ayu berkata dengan suara serak dan putus asa, "Jangan pernah makan di warung Pak Kumis, jangan cari tahu, jangan datang ke Tegalatu. Kalau kalian mulai mimpi duduk di warung itu, jangan sentuh baksonya, jangan hirup kuahnya, jangan gigit. Karena kalau kalian coba, kalian akan jadi bagian dari resep selanjutnya." Seketika setelah video itu diunggah, akun YouTube-nya menghilang. Semua arsipnya lenyap. Tak ada jejak Ayu di dunia maya. Warung baru di pinggiran kota. Beberapa bulan kemudian, di pinggiran kota Bekasi, sebuah warung bakso baru buka. Namanya Bakso Lestari Gurih Tanpa Saingan. Ramainya bukan main. Katanya, baksonya beda, rasanya kaya, dalam, dan ada gurih yang bikin pengunjung menangis haru. Di dinding warung itu, tergantung satu foto tua yang buram. Seorang wanita muda tersenyum sambil memegang sendok. Lidahnya menjulur sedikit. Kalimat terakhir, resepnya gak banyak berubah, cuma ganti lidah dari sapi ke manusia.